Shalom saudara-saudariku, perkenalkan saya Sesi Jendrik. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah panggilan yang sangat penting. Sebuah panggilan yang datang bukan hanya dari keadaan dunia, tetapi dari iman kita sendiri. Kita ada di masa ketika lingkungan mengalami krisis yang sangat serius. Polusi udara yang semakin meningkat, laut kita dicemari banyak sampah, hutan yang semakin berkurang, bahkan perubahan iklim yang semakin terasa di mana-mana. Yang paling menyedihkan adalah semua yang terjadi itu bukan hanya semata-mata karena alam, tetapi itu karena pilihan dan gaya hidup kita sebagai manusia. Sebagai mahasiswa Kristen, kita tidak bisa berkata, itu bukan urusan saya. Tetapi sebaliknya, Tuhan menempatkan kita pada garis depan perubahan. Seperti dalam firman Tuhan, Kejadian 2 ayat yang ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tugas mengusahakan dan memelihara inilah yang menjadi dasar moral spiritual kita sebagai orang percaya. Tuhan tidak memberikan bumi kepada kita saja, tapi Dia memberikan tanggung jawab besar kepada kita sebagai manusia, yaitu untuk menjaga, memelihara, dan mengusahakan alam ini. Sebagai mahasiswa Kristen, kita memiliki 3 peran penting dalam menyikapi krisis lingkungan ini. Yang pertama, menjadi teladan dalam perilaku sehari-hari. Perubahan besar sering dimulai dari tindakan yang paling kecil. Jadi contohnya untuk mengurangi sampah plastik, sebaiknya kita sebagai mahasiswa Kristen, kita membawa botol minum dari rumah masing-masing. Ini mungkin terlihat sebagai hal yang sepele, tapi jika dilakukan dengan iman, itu menjadi wujud dan tanggung jawab spiritual kita. Yang kedua, menggunakan kapasitas intelektual untuk menganalisis dan menemukan solusi. Mahasiswa adalah kelompok orang yang paling dekat dengan yang namanya pendidikan dan penelitian. Kita bisa melakukan dengan kajian-kajian lingkungan, membuat proyek inovasi yang ramah lingkungan, hingga mengkampanyekan keadaan ekologi di kampus maupun masyarakat. Pengetahuan ini kita dapat miliki, dan kita harus menjadikan itu sebagai alat untuk memperbaiki alam ini, bukan untuk merusaknya. Yang ketiga, terlibat dalam kegiatan nyata. Kita dapat melakukan aksi bersih pantai, penanaman pohon kembali, pengolahan sampah, dan kita bisa melakukan edukasi lingkungan di desa dan berbagai bentuk kepedulian sosial kita terhadap lingkungan sekitar. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lingkungan yang kita hadapi hari ini bukan akhir dari segalanya. Ini justru pintu kesempatan bagi kita sebagai mahasiswa Kristen untuk menunjukkan bahwa iman kita hidup dan berdampak. Iman yang sejati bukan terlihat di dalam gereja, di dalam ibadah, tetapi terlihat dalam tindakan dan perbuatan kita demi merawat ciptaan Tuhan. Bumi adalah anugerah, dan setiap anugerah menuntut tanggung jawab. Kalau kita menikmati udara, air, menikmati alam yang Tuhan sediakan, maka kita bertanggung jawab untuk menjaganya. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi perusak, tetapi penjaga, bukan sebagai pemakai saja, tetapi pemelihara. Akhir kata, saya ingin mengajak kita semua, mari menjadi mahasiswa Kristen yang peduli, sabar, dan berani mengambil peran. Mari wujudkan iman kita melalui langkah kecil, tetapi berdampak besar. Mari bekerja sama memulihkan bumi dan demi untuk generasi muda yang akan datang dan demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih.